Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengajak kita semuanya berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Sebab hanya karena kasih dan kemurahan kami tetap hidup, kami tetap bertahan, kami survive sampai hari ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, izinkan hamba-Mu sebentar lagi memaparkan berita firman Tuhan. Dan Engkau berbicara kepada kami semua. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi alat Tuhan, guna menyampaikan berita kesukaan dari surga. Kuduskan hamba-Mu, buka hati dan pikiran hamba, karuniakan roh hikmat marifat dari surga, untuk bungkus dengan otoritas Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan berita firman Tuhan, firman-Mu memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Allah Roh Kudus yang bekerja mengurapi firman Tuhan, sehingga setiap pendengar maka mereka diberkati karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Harapan dan doa saya kabar baik luar biasa, karena kemurahan Tuhan tetap melimpah bagi kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya hari ini menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni jamahan Tuhan yang membebaskan. Sekali lagi, jamahan Tuhan yang membebaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita semua dapat berinteraksi melalui pemberitaan firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat nats firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 33 sampai 35. Sekali lagi, Injil Markus pasal 7 ayat 33 sampai 35. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan mengisahkan bagaimana peristiwa Yesus menyembuhkan seorang yang tuli secara fisik, sekaligus sulit berkata-kata atau gagap. Dan ini sangat menakjubkan, ini perkara yang spektakuler. Nah, kisahnya bagaimana ketika Yesus sepulang dari daerah Tirus dan Sidon, Yesus tidak kembali ke Galilea. Dia malah menyusur pantai timur Danau Galilea yang membawanya terus sampai ke Dekapolis. Di sana, di Dekapolis, Yesus menyembuhkan orang tuli yang sukar berbicara atau gagap. Dan itulah yang dikisahkan dari Markus pasal 7, mulai dari ayat 31 sampai 37. Nah, tindakan yang Yesus lakukan di sini bertujuan agar supaya setiap orang dapat mengerti bahwa Yesus menyembuhkan bukan dengan sihir, melainkan dengan kuasa Allah sebagai sebuah jawaban doa dari Allah. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, Yesus menginginkan agar iman orang itu, iman orang yang tuli dan sakit gagap itu, imannya terlebih dahulu terbentuk, baru kemudian Tuhan menjamah serta menyembuhkannya. Puji Tuhan, haleluya.
Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di mana ada ikatan, Yesus berkuasa melepaskan. Di mana saja ada keterikatan, Yesus mampu mematahkan. Dan di mana saja ada belenggu, Yesus berkuasa untuk membebaskan. Luar biasa, haleluya. Dan ini menjadi satu fakta dan bukan dongeng, bukan cerita, tetapi merupakan kisah nyata 2000 tahun yang silam. Dan kemudian Markus mencatat secara teliti lalu memisahkannya melalui firman Tuhan, yakni Alkitab. Dan kita dapat kemudian memahaminya ketika kita membaca dan merenungkannya. Sungguh luar biasa perbuatan ajaib daripada Tuhan. Dan perbuatan yang ajaib dari Tuhan itu bukan berasal daripada sihir, bukan dari iblis, tetapi dari kuasa Allah yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kisah tentang penyembuhan tuli jasmani ini merupakan sebuah fakta bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala bentuk, segala wujud tuli. Bukan hanya tuli secara jasmani, tetapi juga tuli secara non jasmani. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang sedang dalam keterikatan. Keterikatan bukan saja disebabkan karena kuasa si jahat, akan tetapi disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya seperti judi, obat-obatan, rokok, mabuk-mabukan, games, sosial media yang mengikat baik perhatian, pikiran, keuangan, waktu. Dan kemudian mereka membutuhkan dan sangat membutuhkan suatu jamahan yang dapat membebaskan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kuasa yang dapat membebaskan bukan lahir dan diproduk oleh dunia, dan bukan juga dapat dibebaskan oleh diri kita sebagai manusia. Akan tetapi segala bentuk keterikatan itu hanya bisa dibebaskan oleh karena kuasa Tuhan, jamahan Tuhan yang dapat melepaskan, membebaskan, memutuskan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara dikasih Tuhan, Yesus menjamah dan membebaskan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya mendapatkan jamahan Tuhan? Sekali lagi, bagaimana caranya mendapatkan jamahan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-33, maka di sini satu hal yang penting adalah membangun keintiman, membangun kedekatan. Nah, bila kita baca dalam ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Yesus kemudian memisahkan orang yang tuli dan sulit berkata-kata itu. Memisahkan kemudian dari orang banyak. Maka hanya tinggal orang itu dan Yesus sendirian. Ini merupakan satu kedekatan, satu keintiman. Dan itu diperlukan karena Yesus melakukan demonstrasi kuasanya, melakukan jamahan kuasanya. Itu tidak dengan sembarangan, tetapi kemudian itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Itu sebabnya dia harus memisahkan orang banyak agar supaya mereka fokus. Dan kesendirian dengan orang yang tuli itu merupakan pengalaman yang sangat berharga. Dan itu merupakan langkah yang sangat penting untuk kemudian selanjutnya mendapatkan, mengalami, merasakan jamahan kuasa Tuhan. Sehingga terjadi mujizat Allah
yakni membebaskan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, di sini kita perhatikan sekali lagi bahwa frasa mereka sendirian merupakan kata kunci ayat 33 ini. Sekaligus memberi makna suatu kedekatan, suatu keintiman antara orang yang tuli itu dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sama seperti orang tuli dan gagap di Dekapolis yang dijamah oleh Tuhan dan kemudian dibebaskan segala keterikatan dalam dirinya. Maka kemudian siapapun yang rindu dan dijamah oleh Tuhan, satu hal kuncinya adalah kita harus melakukan satu keintiman dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lalu ketika satu keluarga yang memulai kembali beribadah di gereja, maka kemudian di minggu sore setelah satu keluarga ini menghadap meja makan, lalu kemudian putri mereka yang paling bungsu, usia sekitar 4 tahun, disuruh berdoa. Dan doanya begini: Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Setelah sekian bulan, kami hanya di rumah untuk beribadah dalam satu keluarga. Maka hari ini, kami semua senang. Sebab kami, Tuhan sudah gendong. Dan Tuhan antarkan kami ke gereja untuk bisa beribadah dengan papaku, dengan mamaku, dengan kakakku, dan semua saudara-saudara seiman. Dan hari ini kami sudah kembali tiba di rumah. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari sebenarnya Engkau bersama kami. Setiap hari kami bersama Engkau. Dan aku ingat dan aku percaya, kemanapun aku pergi, Engkau selalu menggendong aku. Dan aku tidak sabar untuk menunggu hari minggu berikutnya. Meskipun setiap hari Engkau selalu bersama dengan aku. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, doa putri kecil yang usia 4 tahun ini sungguh polos dan berasal dari dasar hatinya. Makna yang didapat dari dalamnya adalah bahwa setiap harinya memang putri kecil ini, karena memang cacat fisik bagian kaki, jadi kemana-mana oleh orang tuanya selalu digendong. Termasuk ketika mereka bepergian ke toko atau bepergian juga ke rumah ibadah, dan selalu mendapatkan topangan atau selalu digendong. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapi di balik doa yang polos dinaikkan oleh putri kecil ini, maka ada satu makna yang sangat mendalam, bahwa putri kecil ini berterima kasih kepada Tuhan. Setelah sekian bulan tidak bisa beribadah, akhirnya mereka bisa beribadah ke gereja. Meskipun setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan dalam satu keluarga di dalam rumah mereka. Artinya adalah putri kecil ini merasakan Tuhan selalu beserta mereka dan mereka selalu beserta dengan Tuhan. Dan kemanapun putri kecil ini pergi, dia merasakan bahwa Tuhan menggendong dia. Walaupun itu melalui perantaraan orang tuanya, papanya, mamanya, kakaknya. Tapi dia merasakan bahwa Tuhanlah yang menggendong dia melalui perantaraan orang tuanya. Dan sungguh luar biasa. Satu kedekatan, satu keintiman dengan Tuhan dia boleh rasakan secara pribadi. Dan ini memberikan makna yang sangat mendalam. Bagaimana sebenarnya relasi kita dengan Tuhan, agar supaya jamahan kuasa Tuhan
itu terjadi bagi kehidupan siapapun itu. Dan terlebih orang-orang yang membutuhkan, yang merindukan suatu jamahan kuasa dari Tuhan, agar supaya segala keterikatan dapat dilepaskan, dapat dimerdekakan, dapat dipatahkan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hanya dengan kuasa Tuhan, maka segala bentuk keterikatan itu dapat dilepaskan. Dan itu terjadi diawali dengan kata kunci, bangun satu keintiman dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana caranya mendapatkan jamahan Tuhan? Berdoa dengan total kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan. Di dalam ayat yang ke-34, saya akan kembali bacakan. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, frasa kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas. Hal ini merupakan adegan yang sangat jelas dan dilihat oleh mata tentang berdoa yang sangat sungguh-sungguh. Dan itu dapat disaksikan oleh orang yang tuli itu. Dan ini juga menunjukkan kesungguhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk menerima jamahan yang ajaib dan luar biasa itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak sedikit orang yang begitu merindukan jamahan dari Tuhan, kuasa Tuhan yang dapat membebaskan. Tetapi kemudian dengan sikap dan praktik doa mereka yang bukan total. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya adalah bukan setiap orang yang berdoa maka kemudian Tuhan menjawab doanya. Tetapi Tuhan melihat dari sampai kepada dasar hati. Apakah orang yang bersangkutan sungguh-sungguh berdoa? Apakah orang yang bersangkutan dengan total berdoa? Apakah orang yang bersangkutan fokus berdoa kepada Tuhan? Dan orang-orang yang berdoa dengan total kepada Tuhan, maka seluruh pengharapannya, seluruh imannya diarahkan hanya kepada Tuhan. Tidak ada sandaran yang lain, tidak ada kekuatan yang lain. Namun seluruh aspek kehidupannya dibawa kepada Tuhan. Orang yang berdoa berarti orang yang ingin menyampaikan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan, ketidakmampuannya kepada Tuhan, dan permohonannya yang setulus-tulusnya kepada Tuhan dibawa kepada Tuhan, dimohonkan kepada Tuhan, agar supaya Tuhan ikut campur tangan, supaya Tuhan menjawab, dan Tuhan dijadikan jawaban satu-satunya. Dan ketika Tuhan menjawab, maka jamahan Tuhan turun. Maka segala bentuk keterikatan, bentuk belenggu-belenggu yang mengikat dia akan dibebaskan oleh Tuhan, akan dimerdekakan oleh Tuhan, akan dipatahkan oleh Tuhan, sehingga terjadi pembebasan, terjadi kemerdekaan, terjadi kelepasan yang luar biasa. Sama seperti seorang tuli dan gagap itu, kemudian dia dilepaskan, keterikatan dilepaskan, belenggu dipatahkan, dan dia kemudian sehat. Dia dipulihkan oleh Tuhan, dia disehatkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, berdoa dengan total kepada alamat yang tepat, yakni Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya, katakan amin. Nah, yang ketiga saudara, bagaimana caranya mendapatkan jamahan Tuhan? Berdoa dengan iman. Di dalam ayat 34 sampai 35,
Maka Yesus berkata dengan suara lantang kepadanya. Dikatakan dengan bahasa Aram, yakni bahasa ibu dari orang tuli dan gagap itu sendiri. Dikatakan dengan satu kata, Efata, artinya terbukalah. Dan hentakan suara yang sangat lantang itu disampaikan oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus berdoa kepada seorang yang sedang terikat, maka kemudian Yesus tidak menyampaikan kata dalam doanya dengan nada yang datar, nada yang biasa-biasa, tetapi dengan nada yang sangat tinggi, hentakan yang sangat keras. Maka dikatakan kata Efata ditandai di akhir kata dengan tanda seru, tanda baca seru, hentakan yang begitu keras, suara yang begitu lantang. Maka segala keterikatan dibebaskan oleh jamahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, dengan iman maka ada kuasa dalam setiap perkataan. Dan Yesus memiliki iman bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara sejauh itu sesuai dengan perkenaan Tuhan. Dan di sini Yesus sebagai manusia, dia memohon kepada Bapa di sorga agar supaya apa yang dia mohonkan, Bapa pasti menjawab, Bapa pasti mendengar, Bapa pasti menolong pada saat itu juga. Dan itu adalah iman, sebuah harapan yang dibangun dengan satu kepercayaan penuh total dan diarahkan kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, berdoa dengan iman adalah doa yang harus kita lakukan di dalam setiap doa kita. Ingat bahwa setiap tindakan kita yang tidak disertai oleh iman, maka itu dosa. Dan doa yang disertai dengan iman itu mendatangkan kuasa daripada Tuhan. Doa yang disertai dengan iman berarti kata-kata yang kita ucapkan, kita yakin penuh, kita percaya penuh, kita berharap penuh bahwa Allah Khalik langit dan bumi yang memelihara setiap harinya, dia berkuasa bukan saja untuk menyembuhkan orang yang sakit, dia bukan hanya berkuasa yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi juga sebaliknya, dia juga berkuasa membuat orang yang sehat menjadi sakit, bahkan orang hidup menjadi mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman maka kemudian ada kuasa dalam setiap perkataan yang diucapkan, yang kita naikkan, yang kita paparkan. Maka tidak ada kata yang menjadi sia-sia, tidak ada kata yang mubazir, tidak ada kata yang tidak ada kuasa. Tetapi setiap kata yang kita ucapkan, yang kita naikkan, itu menjadi sebuah doa. Maka kemudian orang yang berkata-kata, terlebih-lebih berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan keterikatan, berhadapan dengan belenggu-belenggu, maka kemudian sama seperti Yesus, ketika dia memperkatakan, maka kuasa perkataan itu menjadi nyata di dalamnya. Maka kuasa Tuhan turun, Tuhan menjamah melalui kuasanya, terjadi kelepasan, terjadi pembebasan, terjadi belenggu-belenggu yang dimerdekakan. Dan belenggu itu dipatahkan oleh karena jamahan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jamahan Tuhan itu membebaskan. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini yang merasa terbelenggu, mungkin bukan terbelenggu atau terikat secara jasmani, mungkin secara rohani.
hati kita terbelenggu, jiwa seorang terbelenggu, pikirannya terbelenggu, perasaannya terbelenggu, pengharapannya terbelenggu, kebahagiaan terbelenggu. Oleh sebab itu, saudara-saudara membutuhkan jamahan Tuhan yang membebaskan. Adapun caranya untuk mendapatkan jamahan Tuhan yang membebaskan dengan cara membangun keintiman atau kedekatan dengan Tuhan Yesus. Berikutnya, berdoa dengan total kepada alamat yang tepat, yakni kepada Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, berdoa dengan iman bahwa segala perkataan kita adalah sangat berkuasa. Maka kemudian katakan dengan iman bahwa saya membutuhkan jamahan yang membebaskan seluruh aspek kehidupan kita. Maka terjadilah seperti yang Anda perkatakan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami kita melimpah dengan ucapan syukur hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Izinkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk jamahan kuasa-Mu yang membebaskan. Ada banyak hari-hari ini orang yang terbelenggu, orang yang terikat, apapun bentuk, wujud, nama dari keterikatan mereka. Kuasa Tuhan sanggup untuk membebaskannya. Di dalam nama Yesus terjadilah kelepasan, dan Roh Tuhan terus bekerja. Dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu dengan membangun satu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Mereka datang dengan penyerahan total, dengan doa total kepada alamat yang tepat, yakni Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi, dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dengan iman sehingga setiap perkataan mendatangkan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Katakan kuasa jamahan-Mu yang membebaskan kepada setiap orang yang menaruh harap dan berseru kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Allah Roh Kudus, teguhkan firman-Mu serta meteraikan supaya menjadi rema. Mampukan kami untuk tetap percaya kepadamu, hidup dan berjalan on the track dalam firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa, hiburkan semua umat-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, berkati mereka. Di dalam nama Yesus terjadi seperti yang kami perkatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan dan terimalah dengan iman limpahan berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, menguatkan, mencerahkan, memberkati, menyelamatkan kita semua. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.